Shalom, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur karena kita sekali lagi bersama-sama untuk merenungkan akan firman Tuhan serta mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah pada hari ini kita dapat melakukan setiap pekerjaan kita dengan kita dahulukan berdoa, agar kita dapat melaksanakan setiap satu persatu pekerjaan kita di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, maka semua itu berjalan dengan baik. Saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah kecil tetapi berpengaruh besar. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Pengkhotbah 10 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ingatlah, apabila kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, maka kita akan mulai dari hal yang kecil. Dan hal yang kecil itu akan memberikan kesan yang besar. Saudara-saudara, bermula dari sebuah benih yang tumbuh di lereng pergunungan Colorado sekitar 500 tahun yang lalu, selama berabad-abad ia bertumbuh dan ia tumbuh menjadi pohon yang tinggi, tahan angin keras, sembaran dari petir, badai salju, bahkan tanah longsor. Namun kini pohon yang dahulunya menjulang itu tinggal dan menjadi gundukan kayu yang membusuk. Apakah penyebabnya? Sekelompok serangga yang kecil telah menyerangnya, menggerogotinya, sehingga pencakar langit alami tersebut akhirnya menyerah pada pengganggu-pengganggu yang kecil itu dan tumbang. Demikian pula cerita tragis dari banyak orang Kristen. Selama bertahun-tahun, mereka berdiri teguh bagi Allah, mereka bertahan terhadap pencobaan Kristus dan dikuatkan dengan kekuatan ilahi, tetapi dosa-dosa kecil mulai menggerogoti hidup mereka. Kebohongan kecil, kompromi ringan dengan nafsu dan keserakan dosa-dosa yang perlahan-lahan mengikis karakter baik mereka, dan tiba-tiba saja mereka telah jatuh. Jadi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Kidung Agung 2 ayat 15 mengatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga, di mana ayat perjanjian lama yang penuh nuansa ini kiranya menjadi peringatan keras dalam hati nurani kita. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan-kejahatan kecil memakan akar hidup kita. Jika tidak, kesaksian kita bagi Kristus yang dahulu kuat akan menjadi basi akibat dosa. Mari kita akui dosa-dosa kecil kita di hadapan Allah saat ini juga, sebelum mereka merampas kita dengan keras. Saudara-saudara, tidak ada hal lain seperti kesenangan dunia, kebiasaan hidup. Semua itu walaupun tidak berbahaya, tetapi hati kita tidak akan putus darinya. Saudara-saudara, ingatlah bahwa hal kecil itu akan berpengaruh besar bagi hidup kita apabila kita tidak menghalang hal kecil itu. Banyak nasihat-nasihat mengatakan bahwa hal kecil berguna, tetapi hal kecil juga itu berbahaya. Kejatuhan yang dalam dimulai dengan sekadar tersandung. Inilah renungan kita. Semoga memberikan kepada kita nasihat agar kita berhati-hati, jangan sampai hal kecil itu membawa kita jauh dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai kita. Shalom.